Shalom, selamat pagi sahabat Parani yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam program Papeda Rohani Gereja Betel Indonesia, Jemaat GBI Paga Timika. Sebelum kita menjalani kehidupan kita di hari ini, kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan biar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur padamu untuk hari ini, di mana atas perizinan Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru dengan rahmat Tuhan yang baru di hari ini. Dan sebagai dasar kekuatan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan menguatkan kami, memberikan pengertian buat kami, supaya firman ini boleh menjadi dasar kekuatan bagi kami di hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai pasal yang ketiga, ayat yang ke-31 dengan judul, Terima kasih kepada Allah atas pemimpin-pemimpin pembebas. Saudara, kita dapat melihat dalam renungan di hari ini, ada sebuah pola perulangan yang ada di kitab Perjanjian Lama, khususnya Hakim-Hakim. Yang pertama adalah ketidaktaatan. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah lain bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Kemudian hal yang kedua adalah musibah. Respon Allah adalah mengizinkan musibah sehingga mereka berbalik kepadanya. Ia menyerahkan mereka, menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Ayat yang ke-14. Yang ketiga adalah malapetaka. Dengan mengizinkan umat Allah berada dalam malapetaka besar. Yang keempat, penyelamatan. Ketika mereka dalam kesesakan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan dia membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka. Ayat yang ke-16. Kata terjemahan tersebut hakim, yaitu sopet, memiliki arti luas dalam bahasa Ibrani. Bisa berarti pembebas, yaitu siapapun yang membawa keadilan atau yang menjadikan keadaan benar kembali. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, yang pertama dari para pembebas ini, kalau kita baca dalam renungan kita, adalah Otniel. Dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-10, roh Tuhan menghinggapi dia. Otniel diurapi oleh roh Allah, saudara. Dan pengurapan ini memampukannya membebaskan umat dan menegakkan 40 tahun damai, ayat yang ke-11. Sekali lagi, umat jatuh ke dalam ketidaktaatan dan musibah. Kemudian mereka berseru kepada Allah, meminta seorang pembebas atau seorang pemimpin, ayat yang ke-15. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, Allah membebaskan umat dengan cara yang ajaib. Dan kadang juga tidak menyenangkan, ayat yang ke-21. Ehud orang yang sangat pemberani, sampai-sampai menyerbu wilayah musuh sendirian dengan pedang yang dia sembunyikan. Ini suatu hal yang gila, saudara. Tetapi kenyataannya Allah menyertainya dan dia berhasil. Sekali lagi, tanah Israel mengalami damai selama 80 tahun, ayat yang ke-30. Saudara, Allah terkadang menggunakan orang-orang yang bukan bagian umat Allah untuk membebaskan umatnya. Contohnya Samgar adalah orang Kanaan. Dia orang perkasa, saudara. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-31. Para pemimpin ini hanya membawa kedamaian sementara selama hakim itu hidup. Pasal yang kedua ayat yang ke-18. Saudara, semua gambaran tentang para pemimpin dalam perjanjian lama adalah gambaran tentang pekerjaan besar Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Yesus adalah Sang Pembebas Agung. Melalui kematian dan kebangkitannya, dia membebaskan saya dan saudara. Dialah Juru Selamat saya dan saudara. Roh Kudus kini tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Roma 8 ayat yang ke-9. Dia memberikan saudara dan saya kuasa dan hikmat, sehingga kita juga bisa membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Saudara, poin penting di dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah, saudara dan saya layak menaikkan syukur kita kepada Allah atas karya penyelamatan yang begitu dahsyat dan luar biasa.
Mari tetap percayakan hidup saudara pada kepemimpinan Kristus, sebab dia memimpin saudara dan saya kepada keselamatan dan kebenaran, supaya kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, hari ini kami bersyukur kepada Engkau, memohon pembebasan dari semua kesulitan, masalah, dan ketakutan yang mungkin saat ini kami hadapi. Kami memuji dan bersyukur kepada Engkau Tuhan, atas pembebasan melalui karya penyelamatan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara.